Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Purnomo. Nomor induk mahasiswa 12210193091. Kelas Tebin 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran bahasa Indonesia yang saya kembangkan. Media pembelajaran yang saya kembangkan ini adalah saya kasih nama buku Fenomena Timbul. Ini bukunya, buku Fenomena Timbul. KD yang saya pilih adalah KD Bahasa 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jenjang atau tingkat SMA kelas 11, materi pokok teks eksplanasi. Sebelumnya, apa sih itu buku Fenomena Timbul? Sebenarnya buku Fenomena Timbul ini adalah pengembangan dari media pembelajaran pop-up book, yaitu buku atau kartu yang ketika dibuka bisa menampilkan ilustrasi atau bentuk 3 dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia. Ini gunung meletus, gunung meledas. Nah, berhubung materi yang saya pilih adalah materi teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita, bisa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, di situ saya berencana untuk membuat fenomena-fenomena tersebut dalam bentuk ilustrasi atau bentuk 3 dimensi seperti yang saya contohkan ini. Nah, tapi untuk contoh kali ini saya buat fenomena alam saja, karena untuk yang fenomena lainnya saya masih perlu belajar untuk lebih kreatif lagi dalam membuat ilustrasi yang lebih menarik. Seperti itu. Langkah-langkah dalam pembuatan buku Fenomena Timbul. Untuk alat-alatnya, saya gunakan pensil, penghapus, pulpen, spidol, krayon, gunting, silet, garis, dan lem. Untuk bahannya, kertas manila warna, kertas manila putih atau kertas buku gambar, kertas paket, kertas A4, kertas origami, kertas kardus, gambar objek atau fenomena yang mendukung, bisa juga di print ini untuk gambarnya atau gambar sendiri. Kalau tadi saya menggambar sendiri. Untuk proses pembuatannya, langkah-langkah proses pembuatan bukunya, untuk yang halaman buku seperti ini, yang warna merah ini saya gunakan kertas manila warna. Ini saya gunting menjadi 2, kemudian kan itu kuat besar tuh, terus digunting menjadi 2, terus dilipat menjadi 2 bagian seolah-olah membentuk halaman buku kayak gini, kan dilipat. Kemudian untuk objek 3 dimensi, misalnya saya mencontohkan gunung meletus. Ini pertama kita membuat gambar gunung meletus, kemudian pastikan di bawah gambar ini diberi ruang kosong untuk menempelkan pada halaman kertas manila. Setelah itu ditempelkan dan bentuklah sedikit mengerucut ini supaya nanti lebih mudah untuk ditekuk ketika dilipat. Ketika ditutup mudah untuk dilipat. Contohnya seperti ini, kan ditutup terlipat, ketika dibuka bisa berdiri. Nah, ini adalah bagian yang agak sulit sebenarnya, karena juga membutuhkan ketelitian dalam membuatnya. Nanti bisa dikreasikan sendiri. Untuk lainnya, untuk halaman-halaman yang lainnya, misalnya contoh lainnya seperti ini. Nah, ini banjir. Nah, sama dengan yang gunung Merapi tadi, dibuat agak sedikit lebih mengerucut
supaya lebih mudah untuk melipatnya. Bisa terlipat kan. Kemudian untuk yang sampulnya, ini saya menggunakan kertas kardus yang saya bungkus dengan kertas paket, terdiri dari sampul depan. Bagian tengah ini sebagai tempat menaruh halaman-halamannya, kemudian bagian belakang. Nah, sebenarnya saya dalam buku ini membuat 3 halaman. Halaman pertama halaman apa ini? Halaman tes, halaman materi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua halaman contoh. Yang ketiga adalah halaman tes. Untuk menggabungkannya, nanti ini setiap halaman dilem. Nah, ini dilem, ini juga dilem, lalu dilekatkan dengan sampul. Begitu ya teman-teman, bisa dikreasikan sendiri. Dan juga saya juga menambahkan bentuk-bentuk lainnya seperti lipatan-lipatan. Saya gunakan kertas origami kayak gini yang berisi materi. Ini juga yang kertas waterfall card, yang ketika ditarik bisa membuka jendela-jendela atau folder kayak gini. Nah, kelihatan enggak? Seperti itu. Langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan media ini antara lain adalah: yang pertama, saya membuat 2 buah buku fenomena timbul yang di dalamnya berisi di halaman pertama halaman materi teks eksplanasi. Ini sama ya, teks eksplanasi. Kemudian di halaman kedua ini berisi contoh teks eksplanasi. Untuk contohnya saya beri contoh yang berbeda, buku satu dengan buku yang lainnya. Kemudian untuk yang halaman ketiga, halaman tes, diberi tes untuk membuat teks eksplanasi. Nah, kemudian siswa dibentuk menjadi 2 kelompok besar. Setiap kelompok memilih 1 angka yang juga ada di sampul buku. Ini. Yang ada di sampul buku ini 1, dan ini yang nomor 2. Silahkan memilih, setiap kelompok memilih salah satu. Lalu guru membagikan buku sesuai angka yang dipilih. Siswa menyimak penjelasan mengenai teks eksplanasi dari guru serta contohnya tadi ya di halaman 1 dan halaman yang kedua. Kemudian setiap kelompok diharuskan membuat teks eksplanasi dengan berbantuan kata kunci serta objek fenomena timbul yang telah disediakan di halaman tes atau halaman yang ketiga. Ini kata kuncinya ini tadi lepas. Nah, ini berisi kata kunci. Disediakan kata kunci, lalu diharuskan untuk menyusun kata-kata kunci tersebut menjadi tes eksplanasi. Nah, siswa masing-masing kelompok bisa membagi tugas, saling bagi tugas, misalnya dibagi menjadi 2 tim atau berapa gitu untuk agar lebih meringankan satu sama lain. Misalnya tim 1 membuat bagian pernyataan umum dan sebab-sebab fenomena. Kemudian tim yang kedua membuat akibat dari fenomena serta interpretasi. Jadi seperti itu. Kemudian
Nah, setelah selesai membuat teks eksplanasi secara dan ditulis tadi, kemudian setiap kelompok mengirimkan perwakilan anggota untuk menjelaskan teks eksplanasi dengan berbantuan kata kunci yang telah disediakan dan objek fenomena timbul. Nah, secara lisan di depan kelas. Penggunaan media ini, fenomena timbul, objek 3 dimensi ini sebagai penunjang dalam menjelaskan teks eksplanasi atau sebagai ilustrasi agar pembelajaran yang disampaikan lebih menarik. Lalu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Seperti itu. Untuk kelompok berikutnya juga sama dengan kelompok yang sebelumnya tadi. Ya, seperti itu ya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai buku Fenomena Timbul. Semoga media pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran, terutama pelajaran teks eksplanasi, pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.